tentang bab ancaman di bidang ekoleksos Budahankam. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya, yaitu nama saya Dimatul Kartika Suryani Tias, absen 1. Nama saya Octavia Putri Ramadhani, presensi 29. Nama saya Nima Rahmawati, presensi nomor 25. Nama saya Muhammad Abdurrahman Fitrosi, 16. Kenalkan, nama saya Octavia Putri Ramadhani, nomor presensi 29. Yang pertama, ada ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi yang pernah dihadapi Indonesia adalah komunisme yang mengancam ideologi Pancasila. Ya, akibat dari ancaman di bidang ideologi adalah 1. Melemahnya pemahaman masyarakat tentang ideologi bangsa. 2. Timbulnya gerakan separatis karena perbedaan ideologi. 3. Rusaknya etika dan moral bangsa. Yang kedua, ada ancaman di bidang politik. Politik adalah proses penggerak yang digunakan untuk membuat peraturan dan kebijakan dalam suatu negara. Ancaman di bidang politik dibedakan menjadi 2. 1. Ancaman dari dalam negara, misalnya penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk menembangkan suatu pemerintahan yang berkuasa. 2. Ancaman dari luar negeri. Ancaman yang bersumber dari luar negeri, dilakukan oleh suatu negara untuk melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dimatul Kartika Suryani Tias, absen 1. 3. Ancaman di bidang ekonomi. Ekonomi merupakan salah satu penentu posisi tawar setiap negara dalam pergaulan internasional. Ancaman ekonomi dibedakan menjadi 2, yaitu ancaman internal dan ancaman eksternal. 1. Ancaman internal. Ancaman internal berupa A. Inflasi. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga secara terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Cara mengatasi inflasi dengan kebijakan. 1. Kebijakan moneter. 2. Kebijakan fiskal. 3. Kebijakan non-moneter. B. Pengangguran. Pengangguran merupakan masalah ekonomi yang terjadi di negara berkembang. Cara mengatasi pengangguran. 1. Mendorong majunya pendidikan. 2. Meningkatkan kewirausahaan. 3. Mendorong terbukanya kesempatan usaha informal. 4. Meningkatkan usaha transmigrasi. C. Instruktur yang tidak memadai. Cara mengatasi instruktur yang tidak memadai. 1. Pendanaan infrastruktur. 2. Pembangunan infrastruktur. G. Sistem perekonomian yang tidak jelas. Cara mengatasi sistem perekonomian yang tidak jelas. 1. Penciptaan iklim yang kondusif. 2. Mengatur faktor produksinya. 3. Perekonomian terencana. 4. Perekonomian pasar. 2. Ancaman eksternal. Ancaman eksternal dapat berbentuk 1. Kinerja ekonomi buruk. 2. Daya saing rendah. 3. Ketidaksiapan menghadapi era globalisasi. 4. Tingkat ketergantungan terhadap pihak asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdurrahman Fitrosi, absen 16. 4. Ancaman di bidang sosial budaya, yaitu ada 2, ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam yaitu 1. Kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nomor 2. Kebodohan. Kebodohan terjadi karena kurangnya kesadaran akan pentingnya ilmu pengetahuan. Ketiga, keterbelakangan adalah keadaan di mana negara tidak bisa berdiri sendiri karena tidak memiliki sistem ekonomi yang dapat memenuhi dan menstabilkan tingkat perekonomian negaranya. Dan keempat adalah ketidakadilan, yaitu perilaku hukum yang tidak sesuai dengan undang-undang atau peraturan berlaku. Yang kedua adalah ancaman dari luar. Ancaman dari luar antara lain 1. Memudarnya nilai-nilai barat yang masuk mudahnya nilai-nilai barat yang masuk. 2. Memudarnya apresiasi terhadap nilai-nilai budaya lokal. 3. Lunturnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian dan kesetiakawanan sosial. 4. Memudarnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Saya Nima Rahmawati, presensi nomor 25. Yang kelima, ada ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi yang dinamik. Kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia berisi kekuatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATGH yang datang dari luar atau dalam,
yang langsung atau tidak langsung dapat membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan dapat dilihat dari munculnya masalah suatu wilayah yang diakibatkan dari lemahnya penerapan dan penegakan hukum dan keadilan yang mengakibatkan hilangnya tingkat kewibawaan hukum dan para penegak dari sudut pandang para pemberontak, khususnya yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan dapat berbentuk militer atau non-militer atau non-fisik. Ancaman di bidang pertahanan di bidang non-fisik dapat berupa kejahatan internasional, misalnya imigran gelap, penyeludupan narkoba, bajak laut, serta pencurian kekayaan alam. Presentasi dari kami kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.